Banyak orang berpikir pertahanan negara hanya soal senjata dan militer. Padahal, sebelum perang terjadi, ada diplomasi. Sebelum konflik membesar, ada kerjasama internasional. Dan sebelum stabilitas kawasan terganggu, ada strategi besar yang bekerja di belakang layar. Hari ini, dunia sedang berubah dengan cepat. Rivalitas global meningkat, kawasan Indo-Pasifik semakin strategis, dan ancaman tidak lagi hadir hanya dalam bentuk perang-perang terbuka, tetapi juga melalui teknologi, cyber, ekonomi, hingga perebutan pengaruh. Lalu di tengah situasi global seperti itu, di mana posisi Indonesia? Bagaimana Indonesia menjaga keseimbangan tanpa kehilangan independensinya? Dan apakah diplomasi pertahanan benar-benar mampu menjadi instrumen menjaga stabilitas kawasan? Itulah yang akan kita bahas hari ini. Saya Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait, dan kita saat ini sedang menyaksikan Defense Advocate Podcast Kemhan. Mbak Ulta, ini menarik sekali dengan situasi global yang sedang berkembang saat ini. Kita membahas sesuatu yang sedang in dan up to date. Iya, Gimana? Pak. Apa aja nih Pak? Sepertinya kalau kancahnya Indonesia tuh banyak banget yang mau diupdate Ya. gitu ya. Mulai dari perkembangan geopolitik, terus gimana peran Pak Prabowo menavigasi politik internasional di tengah kekacauan yang kayak gini. Banyak Pak. Apa yang perlu kira-kira kita update nih? Ya, pertanyaan publik sebenarnya banyaknya, sebenarnya semua kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah itu berjalan sendiri-sendiri, atau sebenarnya Indonesia tuh punya grand strategi dalam membangun arsitektur kerjasama yang dilakukan selama ini. Kalau yang saya lihat Pak, sebenarnya Pak Prabowo itu menjalankan grand strategi ya. Grand strategi itu strategi yang besar, yang menyeluruh gitu. Dan juga kan unik ya pendekatan beliau itu secara internasional, beliau itu udah dikenal oleh pimpinan dunia. Maksudnya aku pernah diceritakan kan sama orang dekatnya lah, adiknya beliau lah katakan saja gitu kan, Pak Hashim gitu kan, bahwa Pak Prabowo itu untuk berkomunikasi dengan pimpinan dunia itu hanya tinggal telepon aja gitu. Telepon siapa udah ada gitu. Itu hal yang jarang, dan ya dalam 10 tahun terakhir kita tidak melihat pemimpin yang seperti itu gitu. Dan sekarang di tengah geopolitik yang seperti ini, maksudnya ada dua raksasa nih, ada Cina, ada Amerika, Rusia juga masih nggak mau terlihat tidak relevan kan. Tapi Pak Prabowo bisa menavigasi itu gitu. Oke. Kalau bahasanya secara di level masyarakat, grassroots lah. Peta besarnya kerjasama pertahanan kita tuh menurut pandangannya Mbak Ulta seperti apa sih? Bahasa grassroots ya. Iya, soalnya isu geopolitik, isu pertahanan itu kan memang bersifat elitis ya. Elitis itu maksudnya bukan gimana, tapi bahasa-bahasa dan apa yang dilakukan itu memang nggak nyentuh grassroots. Tapi masyarakat ya bisa merasakan hasilnya. Tapi kalau misalnya masalah strategi, masyarakat awam itu akan susah tuh mengerti gitu. Mungkin misal kayak saya Pak, saya harus S1 dulu, harus S2 dulu, harus Lemhanas di Perancis dulu, terus harus ke lapangan konflik dulu, baru saya paham gitu kan. Iya sama, saya juga gitu tuh. Padahal udah di dunia militer pun kadang-kadang kita tetap sekolah dulu untuk tahu itu semua. Iya Pak, apalagi masyarakat awam, pasti mereka juga, nah itulah gapnya itu. Jadi ada gap antara kemampuan masyarakat untuk mengetahui, terus apa yang dikerjakan Pak Prabowo, gapnya itu yang biasanya dimanfaatkan oleh kelompok anti pemerintah, misal gitu. Misal contohnya menyerang BOP gitu. Apa sih ini BOP nih, Zionis ini segala macam misal gitu kan. Kan mereka nggak ngerti Pak. Yeah. BOP kenapa Indonesia bergabung di situ, apa itu BOP, resolusi UN itu apa. Nah, yang berbahaya itu justru di dalam negeri nih, yang memanfaatkan gap itu untuk memanipulasi masyarakat gitu. Kayak istilah kayak apa sih? Puppeteering gitu, puppeteering masyarakat gitu, bikin ini gitu. Jadi
ketika ini tuh bukan di Indonesia aja loh, tapi yang namanya keputusan dan kebijakan luar negeri dan pertahanan itu biasanya bersifat elitis. Elitis itu artinya tidak semua masyarakat memahami keputusan-keputusan tersebut karena sifatnya ada yang konfidensial, Yes. ada yang dipahami antar pemimpin negara gitu. Bener sih, memang kerjasama pertahanan itu kan banyak yang sifatnya ya bisa kita bilang perlu kedekatan emosional antar pemimpinnya, antar kedua negara itu. Kalau pemimpinnya dekat pasti akan membuahkan bentuk kerjasama yang lebih enak, lebih simple, Setuju. tidak melalui birokrasi-birokrasi yang panjang gitu ya. Setuju. Buktinya kayak gini Pak. Waktu zamannya Biden, ya kan, kita nyebut negara lain deh. Waktu zamannya Biden, yang namanya pasokan senjata ke Ukraina itu lancar-lancar aja, karena Biden dan Zelensky punya kedekatan personal, bukan Bidennya sih, anaknya, misalnya gitu kan. Nah, ketika di zamannya Trump, itu kan mandek, Pak. Susah, dia harus kena marah dulu di White House, dia harus kena ini dulu. Itu kan kedekatan personal itu. Dan beruntungnya Indonesia tuh punya presiden namanya Prabowo Subianto, warrior of the light, gitu kan. Jadi dia bisa menavigasikan ini. Tetap dekat sama presidensi, tetap dekat sama Presiden Putin, tapi ke Amerika buktinya Pak Syafri, Menhan kita, masih bisa tuh ya kan memperkuat kerjasama pertahanan dengan Amerika. Pete Hegseth. Jadi tidak ada yang ditinggalkan, mitranya tetap dijalin, tetap hangat hubungannya gitu. Pertanyaannya Pak, negara mana di dunia ini yang bisa kayak gitu sekarang? Belum ada kan? Baru Cuman Indonesia. Cuman karena dia bersifat elitis, jadi ini nggak nyentuh ke grassroots. Jadi kita kadang kalau misalnya kita ngomongin ini, dia nggak nyentuh Pak, gitu. Dan karena tidak nyentuh ini, ada gap itu, dimanfaatkan lah, dibilang, oh ini tuh kita istilahnya apa sih yang kemarin tuh overflight akses itu loh. Clearance akses itu kan nggak ngerti nih masyarakat gitu. Itu kan permainan narasi-narasi retorika elit yang dipelintir-pelintir sama orang tidak bertanggung jawab ini. Justru kataku kita tuh kuat di luar, tapi di dalamnya menjadi terpolarisasi. Oke. Kita balik dulu nih, Mbak Ulta. Ini kan publik banyak melihat Indonesia tuh aktif banget di kerjasama pertahanan lah khususnya. Nah, walaupun seperti kondisi yang sudah bisa dibilang tidak sembarang negara bisa melakukan, kalau menurut Mbak Ulta seperti apa sih bagian dari satu desain strategis ini? Apakah saling terhubung antara latihan, forum internasional dengan banyak negara maupun kemitraan industri pertahanan? Itu terhubung nggak menurut Mbak Ulta? Kalau menurutku di zaman Pak Prabowo itu justru sangat terhubung Pak. Di masanya rezimnya Pak Prabowo ya. Rezim tuh ini enggak ya? Pemerintahan lah. Pemerintahannya Pak Prabowo itu justru sangat terhubung. Mungkin karena background beliau adalah militer dan beliau belajar diplomasi pertahanan dari dulu, dan beliau juga punya pendekatan hubungan internasional sendiri gitu ya. Jadi kadang kan ada kayak gini Pak, ada presidennya tidak memiliki paradigma hubungan internasional, tapi Menlunya punya. Gitu. Terus ada yang sebaliknya dan ada dua-duanya punya paradigma yang sama gitu. Kalau Pak Presiden Prabowo, dia punya paradigma hubungan internasional yang misal kayak realis gitu. Dia melihat hubungan antar negara itu bersifat ya currency-nya itu power gitu, kekuatan. Jadi ketika visi beliau kan dari dulu tuh ingin pertahanan Indonesia yang kuat gitu, karena pernah di tahun 2019 beliau sempat berang tuh apa sih, marah ya kan, bukan marah teman, mungkin gimana ya, karena bagi beliau itu adalah concern, bagi audiens itu bukan concern gitu. Ketika beliau bilang ini kalau misalnya negara asing mau masuk ke Indonesia misalnya, mau mengganggu kedaulatan kita, nih pertahanan kita tuh lemah, beliau bilang gitu. Itu real adanya. Tapi karena nggak nyentuh ke grassroots tadi, jadinya mereka menertawakan Pak Prabowo. Tapi sekarang buktinya kan perang di mana-mana
Dan kita mungkin bukan negara berperang, tapi kalau misalnya perang pecah di dekat negara kita, pasti kita kena juga dong, Pak. Yes. Maksudnya itu pesawat-pesawat kalau misalnya dia mau bukan singgah, apa istilahnya tuh, Melintas. refueling lah, Pak. Oke. Iya kan? Itu kan dia butuh tempat gitu. Terus gimana kita bisa menjamin kalau misalnya kedaulatan kita nggak diganggu ketika mereka sedang berperang? Jadi jangan dipikir, oh Indonesia kan nggak berperang, bukan itu poinnya. Tapi bagaimana perang itu bisa berdampak ke Indonesia. Nah, desainnya dari pertahanan yang kuat yang diinginkan Pak Prabowo itu sudah dimulai dari semenjak beliau menjadi Menhan sebenarnya. Beliau menerapkan misal seperti hedging strategi, Yes. tidak menaruh semua telur di tempat yang sama gitu. Karena kalau misalnya kita ditekan oleh satu pihak, hancur sudah kalau misalnya cuma taruh satu. Makanya kita sekarang akuisisi alutsista bukan hanya dari satu pihak, tapi bahkan ke negara-negara yang bersifat non-blok juga, kayak Turki, kayak Ceko gitu. Terus juga ke Amerika kita tetap juga ada apa itu yang F-15IX masih dinegosiasikan juga. Terus ada KF-21 Boramai sama Korea Selatan juga masih dikembangkan. Jadi ini adalah upaya Pak Presiden untuk mengembangkan, bukan ujungnya adalah untuk mengembangkan industri pertahanan dalam negeri, tapi dimulai dengan partnership dengan negara-negara yang tidak akan tidak menekan Indonesia dari satu pihak gitu, dari satu sisi aja gitu. Oke. Dari kacamatanya Mbak Ulta, kira-kira bagaimana tuh Indonesia membagi kerjanya di level bilateral, regional, sampai dengan multilateral? Pengamatan Mbak Ulta gimana selama ini? Kalau secara objektif untuk sekarang itu negara-negara akan lebih menggunakan cara bilateral, Pak. Karena bukan apa ya, karena forum multilateral sekarang menjadi apa istilahnya, mandul lah gitu, tidak bisa melahirkan suatu kebijakan atau keputusan atau konsensus yang strategis. Misal UN, dia tidak bisa memutuskan suatu konsensus yang begitu strategis ketika Amerika bilang nggak bisa itu gitu, selesai dia. Dan Amerika melakukan diplomasi kan bilateral. Jadi satu-satu kan dipanggilin ke White House. Dia tidak mau menggunakan channel yang multilateral karena dianggap, karena kan ini lagi Pak, karena dia tidak bisa menguasai itu secara penuh. Jadi ada perspektif namanya democratic institutionalism gitu. Jadi UN itu sebenarnya adalah tools atau alat yang istilahnya ya, yang digunakan untuk menerapkan hukum dari hegemon. Nah, ada nama hegemon namanya Amerika Serikat, ya kan? Nah, dia menerapkan itu di UN. Dia yang bikin hukumnya, dia yang menghukum orang jika hukumnya dilanggar, dia yang melanggar hukum itu sendiri terkadang gitu kan, karena kan ini peneliti ya Pak ya, bisa ngomong sembarangan. Tapi itulah democratic institutionalism. Tapi democratic institutionalism ini kan pemikiran orang liberal gitu ya, karena dia pikir negara-negara ini akan less konflik, jadi tidak begitu berkonflik lah kalau misalnya dimasukkan ke dalam forum multilateral. Tapi di zamannya Donald Trump, dia pikir UN ini udah nggak bisa dia kontrol lagi karena ada Cina dan Rusia yang menguasai itu juga. Makanya dia lebih memilih untuk bilateral. Ketika negara hegemon sebesar Amerika Serikat dengan kemampuan militernya yang sekuat itu melakukan bilateral, negara-negara lain pun terpush untuk melakukan bilateral juga gitu. Makanya Indonesia kalau kita perhatikan ya memang berusaha untuk mendorong forum multilateral. Tapi forum multilateral itu cuma bisa berfungsi kalau Amerika juga menghargai forum itu gitu. Dan tapi Pak Prabowo berusaha realistis, dia tetap menghargai forum multilateral gitu, tetap bersuara di situ, tapi diplomasi bilateral itu masih lebih gencar dilakukan sepertinya gitu. Makanya kita kan kita kan ke Rusia langsung, kita ke Cina juga langsung, tidak melewati forum misal ASEAN, enggak kan? Atau BRICS. Atau BRICS gitu. BRICS ini kan lagi banyak pengen tapi nggak bisa gerak gitu loh Pak, karena dia forum multi juga gitu. Nah, ketika Pak Prabowo melakukan ini, itulah yang bikin kita tuh masih aman sekarang. Kalau enggak sepertinya ya,
kalau kita nggak berbaikan dengan Amerika, kita bukan berbaikan, tapi kalau kita tidak punya hubungan baik dengan Amerika, dengan Cina, dengan Rusia, pasti kita akan diganggu banget gitu Pak. Terutama dalam hal yang apa ya, pertahanan gitu. Oke, Mbak Ulta, kalau melihat kondisi dinamika saat ini, sebenarnya yang dilakukan Indonesia itu hanya sifatnya respon atau reaktif terhadap konflik yang sedang terjadi, atau ini merupakan bagian dari investasi yang jangka panjang? Kalau aku ngelihat ini Indonesia satu-satunya negara yang bisa menari dengan indah di tengah kebakaran hutan gitu loh Pak. Jadi iya, jadi orang lagi kebakaran yang di global kan, tapi dia bisa menari dengan indah. Kenapa bilang gitu? Karena ini kan baru jadi sorotan nih yang tentang Republic Corp itu, yang bawa pulang Kizil Elma untuk dikembangkan dari di Turki ya? Indonesia, yang dari Turki. Terus juga Pak Menhan yang ke Amerika kan juga jadi sorotan di hari yang sama Pak Prabowo ke Rusia itu kan. Iya. Ya. Nah, ini adalah investasi jangka panjang dan kurasa itu sudah dimulai sebenarnya semenjak Pak Prabowo Menhan. Oke. Jadi sekarang itu tinggal melanjutkan, jadi beliau sudah menanam bibitnya, terus sekarang tinggal dilanjutkan oleh Pak Syafri untuk dieksekusi, dilanjutkan oleh perusahaan swasta kan, Republic Corp kan swasta. Dia berhubungan dengan Baikar itu B2B, business to business gitu. Jadi dari aspek strategi seperti kebijakan Pak Menhan mengeksekusi itu, dan dari aspek bisnis ya kan Republic Corp mengeksekusi itu. Tujuannya sebenarnya sama gitu, untuk mengembangkan industri pertahanan dalam negeri gitu. Karena prinsipnya Pak Prabowo kan kayak gitu, kita tuh nggak mau cuma beli-membeli gitu. Kalau beli aja kita akan menjadi konsumen terus. Gimana nih membawa apa yang canggih-canggih di luar negeri, kita bawa ke sini, kita buka lapangan kerja, kita buat itu produk, dan kita didik ahli-ahli gitu, ahli-ahli yang bisa engineer-nya lah atau apanya. Itu menarik sebenarnya Mbak Ulta. Jadi bagaimana kita sebenarnya memastikan bahwa kerjasama yang semakin luas ini dengan banyak negara, termasuk tadi dengan Turki, baik itu G2G maupun business to business, itu bisa memperkuat kemandirian kita secara nasional. Iya, bener banget Pak. Itu kan tujuannya, karena kita bisa punya industri dalam negeri. Ya. Itu yang diingin Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo tuh dari kampanye dari speech-nya, dari pidato-pidato beliau kan jelas. Dia tidak mau hanya beli-membeli aja, tapi ada transfer teknologi di situ, transfer skill ya kan, membuka lapangan pekerjaan, membawa jadi engineer Indonesia yang kerja di Boeing, yang kerja di mana, Lockheed atau mana, kerja di Indonesia aja gitu. Iya. Contohnya membawa Kizil Elma itu kan maksudnya kan untuk itu. Nah, kenapa harus swasta mungkin ya kan? Karena akan membangun bisnis kan Pak. Namanya kan industri pertahanan. Jadi ada dibuka nih swasta yang baru untuk mengembangkan alutsista strategis kan, drone lagi diminatin banget hari ini Kizil Elma itu loh. Kita punya banyak mitra justru mengamankan posisi strategis kita justru. Karena dengan punya banyak mitra kayak tadi hedging strategi. Jadi kalau misalnya kalau misalnya Amerika mengembargo kita dengan ini gitu. Tapi kita masih punya cadangan lain untuk kerjasama. Oh ini kita masih ada drone itu misalnya gitu kan. Jadi kedaulatan kita tidak since kita belum bisa memproduksi jet sendiri, misal kayak jet fighter sendiri, kita kan belum bisa Pak. Dulu katanya sih zaman Pak Habibie udah mulai dirancang kan. Cuman selagi kita membangun ke arah sana, hubungan kita dengan mitra-mitra juga harus baik gitu. Oke. Kita mau mendalami Mbak Ulta nih secara individu nih sekarang nih. Iya, karena kita tertarik banget nih dengan profilnya Mbak Ulta, dengan kondisi sekarang di posisi maupun di kegiatan-kegiatan aktifnya. Iya. Saya melihat ada salah satu penelitian yang dilakukan Mbak Ulta, gimana langsung turun tuh ke wilayah konfliknya. Iya, Pak. Nah, pengalaman-pengalaman itu kira-kira apa pelajaran penting yang Mbak Ulta lihat dari
turun langsung seperti itu dilihat dengan relevansinya dengan stabilitas kawasan bagi sebuah negara. Iya, jadi sebenarnya ini Pak, jadi aku tuh tergerak kan karena S1 ku tuh kan dibiayai pemerintah, beasiswa bidik misi. Itu beasiswa untuk masyarakat yang tergolong miskin lah gitu. Jadi aku merasa punya apa ya, punya semacam tanggung jawab untuk gimana untuk mengembalikan investasi tersebut ke masyarakat dong gitu ya, ke masyarakat. Salah satu caranya di pemerintah gitu kan. Jadi dari aku S1 ilmu politik di UI itu dibiayain, dan kuliahku itu lumayan lama karena aku terjun langsung ke Filipina Selatan. Waktu aku mau terjun itu lagi perang Marawi, Pak. Itu beneran perang antara ISIS dengan pemerintahnya Filipina lah gitu. Jadi ISIS itu menguasain satu desa lah, bisa dibilang desa atau segede apa ya, mungkin bukan segede Bogor juga tapi segede Jaksel lah gitu. Jadi kuasain gitu. Di situ ada perang Marawi. Jadi aku harus nunggu tuh di kota sebelah, namanya Kota Bato gitu. Di Kota Bato aku nunggu agar bisa masuk ke sana. Tujuannya buat interview gitu kan. Dan abis itu aku kuliah S2, baik di Amerika mau di Inggris, itu dibiayain oleh LPDP bukan? bukan Pak, aku antek asing Pak, chevening sama beasiswa luar negeri. Saya antek asing. Tapi malah dibiayain sama dari luar. Itu anomali Pak. Cuma memiliki nasionalisme yang Iya, baik tuh. itu anomali. Itu jadi perhatian khusus kita tuh sekarang. Siap Yang Pak. dibiayain sama LPDP harusnya punya jiwa nasionalis dan jiwa cinta bela negaranya juga bagus. Aku pengen menemukan sel-sel itu memang kenapa gitu. Maksudnya ada orang yang dibeasiswai oleh pemerintah tapi dia anti pemerintah. Tapi kalau aku, niatku dibeasiswai oleh luar negeri waktu itu karena aku pikir gini, wah ini negara-negara asing ini udah banyak dapat untung nih dari negara gue. Sekali-sekali lo dong investasi ke gue kan gitu, Pak. Cuman kan nggak semua orang punya motivasi seperti itu. Panggilan hati. Jadi kapan lagi gue manfaatin negara lain kan gitu Pak. Dan negara tersebut kan sebenarnya happy aja, namanya juga mereka nge-share beasiswa ya kan. Nah, dari pengalaman penelitian lapangan misal Filipina Selatan, di Papua, Aceh, Afghanistan, terus Syria, Turki, ke perbatasan juga kan Pak. Aku pernah sampai termenung lah, istilah termenung gitu di Afghanistan Pak. Abis keluar dari sel lah, jadi itu kayak penjara khusus ISIS yang ditangkap di Afghanistan. Dan penjaranya ini bukan penjara umum tapi penjara di bawah binnya dia gitu. Karena aku ketemu sama kepala binnya juga kan, aku minta akses ke penjaranya gitu. Nah, tapi yang membuatku ini tuh banyak anak-anak muda gitu. Banyak anak-anak muda di situ, sampai aku cari tahu, aku pikir kayak wah, suatu negara itu bisa rusak karena anak mudanya Pak. Contohnya Taliban. Bukan Taliban sekarang oke lah dia nge-govern Afghanistan, tapi konflik itu kan konflik saudara ya. Talib itu kan pemuda, pelajar, mahasiswa lah istilahnya, yang kemudian ya banyak cerita, dia dipersenjatai, dia dilatih gitu kan. Dan salah satu campnya Taliban itu ada Osama bin Laden kan di sana. Dan juga aku pelajari Houthi juga kan, Hossein al-Houthi yang mendirikan Houthi itu kemudian digantikan oleh adiknya ya, saudaranya itu juga adalah perang saudara di Yaman Utara. Itu anak muda juga Pak. Nah, jadi banyak negara itu bisa menjadi failed states itu karena anak muda. Dan aku terakhir kenapa anak muda, karena kita punya idealisme yang masih kuat. Idealismenya kuat tapi prinsipnya masih belum kokoh gitu loh Pak. Ke negara gitu. Jadi orang bisa berubah gitu kan, misal dia bisa punya misal kita tuh nasionalisme gitu. Tapi karena kita nggak kokoh jiwa nasionalisme kita, masuklah liberalisme. Dan apa yang mau kita terapkan di Indonesia itu bukan nasionalisme lagi, tapi liberalisme. Nah itu yang bikin masih relevan sampai sekarang Pak. Sampai sekarang kan, maaf ya, orang-orang
misal aktivis atau apa gitu ya, atau aku kalau di YouTubeku kan aku sering bilang anarko Ya. atau antek-antek itu kan bukan hanya mereka transaksional. Oke lah, bilang kita tuh nggak transaksional, dia bilang. Tapi otaknya tuh udah bukan NKRI lagi, Pak. Otaknya mereka tuh udah liberal open society gitu. Apa itu open society? Kan adalah nilai-nilai liberal yang mau setiap hak individu itu adalah sama gitu. Hak individu yang paling atas gitu. Hak individu adalah yang paling atas, sedangkan nasionalis melihat hak kelompok yang didahulukan gitu. Jadi ada perbenturan nih antara orang yang cara pandangnya kayak gitu dan cara pandang seperti nasionalis dan liberalis. Sebenarnya kalau bisa dibilang demokrasi, ya sama-sama demokrasi, tapi kita tetap percaya bahwa demokrasi yang kita miliki itu demokrasi Pancasila kan. Iya. Gimana nilai-nilai luhur Bener. dari Nusantara itu diambil. Itu yang kadang-kadang dilupakan tuh sama anak-anak sekarang. Iya Pak, karena tapi ini mungkin bisa ada salah Kemhan juga, mungkin ada salah negara juga Pak, karena siapa nih yang berperan untuk melakukan investasi gitu, investasi ke ideologi kita. Nah, entah itu Kemhan, entah itu BPIP, entah itu Kementerian Dalam Negeri, nggak ngerti kan Pak? Cuman nggak ada investasi nasionalisme di kampus-kampus. Jadi nasionalis tuh malah dikata-katain gitu, katrok lu, apa lu gitu. Coba kalau jadi liberal gitu kan, wih anak gaul gitu. Coba jadi Marxis ya kan, wah ada seksinya sendiri tuh Pak, jadi menjadi Marxis gitu. Oke. Kenapa kita nggak ada vibes kalau misalnya jadi nasionalis itu keren gitu. Nah itu yang perlu dibangun, tuh salahnya siapa tuh gitu. Tentu kalau pemerintah pasti nggak evaluasi kan Pak, kita kan nggak anti kritik juga gitu. Dan presiden kita saat ini itu adalah tokoh yang paling nasionalis, makanya dia dibenci oleh para liberalis. Makanya sampai ada profesor bilang, saya anti demokrasi Pancasila, dia bilang gitu. Karena bagi dia demokrasi Pancasila itu tidak sama Pak dengan demokrasi liberal. Padahal ada yang namanya kontekstual demokrasi, di mana demokrasi itu bisa hidup berdasarkan dengan mengadopsi nilai-nilai yang lokal. Gitu. Kearifan lokal. Kearifan lokal. Karena nggak bisa kan Pak diterapkan demokrasi liberal ala Prancis misal. Nggak bisa dong, beda. Charlie Hebdo di sana dilindungin Pak, dia nggambar Nabi Muhammad. Di Indonesia bisa nggak? Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Digantung orang itu. Nah itu yang maksudnya kontekstual. Nah kenapa perjalanan penelitian lapanganku itu masih relevan sampai sekarang? Ya karena di negara-negara yang berkonflik yang aku datengin itu kuncinya tuh di anak muda. Oke. Nah, saya share dikit ya. Waktu saya pernah penugasan di Libanon juga, waktu itu ngerasain tuh tahun 2008 pertikaian antara Hizbullah dengan IDF. Ketika terjadi serangan atau terprovokasinya IDF oleh tembakan Katyushanya Hezbollah, itu Merkava, helinya, Apache-nya IDF langsung keluar semua kan. Kita sebagai pasukan penjaga perdamaian, UNIFIL, mau nggak mau tuh harus segera mencegah eskalasi itu naik. Tapi kalau sudah kejadian seperti bulan Maret kemarin, sudah konflik terbuka seperti itu, mau nggak mau UN peacekeeper ya harus berada di bunker-bunker tadi. Itu ngerasain betapa ngerinya, mencekamnya, boro-boro jatuhnya munisi 120 mm yang dari Merkavanya itu. Bunyi tembakan senjata saja itu ketika lewat di samping kita, membentur tembok di samping kita, itu udah satu hal yang sangat mencekam. Dan itu yang kadang-kadang tidak dipahami sama ya publik kita. Betapa indahnya kestabilan, betapa indahnya kedamaian yang harus dipertahankan dari ya semua yang harus dilakukan oleh pemerintah. Iya, benar banget. Itu yang kadang-kadang banyak orang yang berpikir, kita
Kalau demo nggak rame, nggak bakar, nggak seru nih. Mereka lupa. Semua itu mencekam ketika terjadi konflik. Ya, konflik mau itu horizontal, vertikal. Sangat mencekam dan membuat orang tidak berani keluar, ya akhirnya mereka harus stay di rumah, takut rumahnya dijarah dan sebagainya. Itu kadang-kadang tidak dipahami sama publik kita. Betapa mahalnya stabilitas keamanan yang harus kita pertahankan. Sama banget Pak, jadi ketika aku di Filipina Selatan, Afghanistan gitu ya, daerah-daerah konflik lah ya, itu aku semakin bersyukur hidup di Indonesia gitu. Makanya kemarin itu ketika Pak Prabowo bilang gini Pak, ya udah yang orang-orang pinter yang ingin bikin kacau ini, ya udah pergi aja ke Yaman. Maksud beliau itu bukan mendiskreditkan Yaman, tapi di situ ada perang saudara yang tadi ku jelaskan, anak-anak muda itu yang merintis awalnya gitu. Terus beliau tuh agar lihat tuh, itu orang perang saudara loh. Misal kayak Bapak bilang tadi, itu mencekamnya sedemikian rupa gitu. Ini di Indonesia Pak, santai banget hidup, anarko aja dilepas. Lu mau nebar-nebar paku di jalan terus bakar ban, ini dilepas gitu. Iya, kita lebaran masih bisa mudik. Iya Pak. Ya, bisa ketemu sama keluarga, silaturahmi, bisa dari satu rumah ke tetangga, kita bisa. Bener. Kemarin halal bihalal ya. Boro-boro di sana halal bihalal. Baru lintas gang aja udah tiba-tiba ada sniper. Iya Pak. Makanya, ada roadside bomb. Terus bilang apa, Indonesia nih pemerintahnya membungkam gitu. Pergi ke Cina sana nggak ada. Pergi ke Cina ada halal bihalal macam itu Pak ya. Itu udah dihukum mati kali Pak. Indonesia tuh udah enak, orang udah bebas hidup di sini, orang bisa teriak apa aja, ya kan? Orang bisa bikin apa aja, propaganda apa aja, medsos bebas itu gitu. Nah ini membuat kita, kalau bagiku ya, apakah kita perlu mengevaluasi apakah kebebasan ini menjadi kebablasan gitu. Karena kebebasan itu harus diikuti dengan tingkat intelektual masyarakat, tingkat pendidikan masyarakat. Nggak bisa bebas-bebas saja terus kita hukum rimba maunya gitu Pak. Nggak bisa dong. Iya kan? Itu kembali lagi ke zaman purba nanti. Itu Pak. Nah, orang-orang yang meracuni anak muda dengan paham-paham liberal itu punya moto satu, demokrasi tanpa batas gitu. Dia pampang Pak di websitenya gitu kan, demokrasi tanpa batas gitu kan. Tadi aku bilang bahwa demokrasi itu harus kontekstual, apalagi dia ketika datang di Indonesia. Hal yang liberal dari luar negeri nggak bisa 100% diterapkan di Indonesia. Kita punya hukum kita punya adat, kita punya kearifan lokal macam gitu kan Pak. Nah musuh utama orang-orang liberal ini adalah TNI pasti. Karena apa Pak? Serangannya dia adalah kedaulatan. Siapa simbol kedaulatan negara? Jangan nggak usah Indonesia deh, negara. Itu ya tentara. Tentara itu kan tugasnya ya Pak ya, menjaga kedaulatan. Makanya mereka tidak suka tuh, paling tidak suka sama tentara. Orang-orang masyarakat terbuka ini ya, yang paham liberal itu paling nggak suka tentara. Tentara itu simbol authority, tentara itu simbol kedaulatan, simbol yang apa tadi bagi mereka kan individual yang pertama. Tentara itu simbol kesatuan gitu. Dan mereka tidak akan suka juga dengan polisi, karena polisi itu yang enforce the law. Mereka tidak suka law-nya, menegakkan aturannya. Aturannya mereka nggak suka, yang menegakkan mereka juga tidak suka, gitu. Jadi serangan utama dari kelompok-kelompok masyarakat terbuka itu ya, yang meracuni anak-anak muda gitu itu ya, dari tentara. Makanya teriak, kembalikan tentara ke barak, kembalikan barak gitu. Maksudnya mereka tidak mau ada yang menghalangi keterbukaan, kebebasan, keiniannya mereka gitu. Oke, kita kembali ke geopolitik ini, Mbak Ulta. Jadi memang kita lihat sekarang rivalitas di global ini kan semakin nyata ya, terutama di kawasan Indo-Pasifik. Nah, di satu sisi Indonesia ini harus membangun hubungan baik dengan semua blok, semua negara lah. Kita bicara semua negara. Nah, di sisi lain
kepentingan nasional, kedaulatan negara tetap harus jadi prioritas dong, ya nggak? Makanya dalam situasi seperti ini kira-kira bagaimana nih Indonesia memainkan peran strategic balancing-nya itu? Sebenarnya sih sudah terjawab dengan apa yang dilakukan Presiden Prabowo sampai saat ini kan Pak. Termasuk juga bagaimana misal seperti Kemhan lewat Pak Syafri menari indah juga kan di tengah gejolak geopolitik ini. Kita punya kepentingan nasional, tapi kita tidak mau juga dong diatur oleh asing lah istilahnya ya, atau negara lain gitu. Makanya tadi yang namanya kita akuisisi alutsista, ya kita bukan cuma dari satu negara, dan ditambah lagi sekarang sektor swasta juga berkembang. Jadi kita misal misal kita punya pasokan alutsista dari jangan lah apa ya Pak ya, peluru gitu kan kita masih ya Pindad berusaha untuk ini, tapi kan masih ada materialnya yang kita juga masih impor gitu kan Pak. Ya, tapi kalau misalnya sumbernya dari satu saja dan ketika kita ada bermasalah dengan pihak tersebut demi menegakkan kepentingan nasional kita, ya kita nggak bisa berharap dari satu itu aja kan Pak. Makanya kita punya banyak mitra, itu fungsinya kan untuk itu, untuk nge-shield kita dari tekanan-tekanan juga. Selain itu juga sebagai deterrence efeknya kan Pak, bahwa kita bisa mandiri gitu. Bahwa ya pembelian alutsista kan salah satunya kan deterrence efek itu, salah satunya efek gentar, bahwa kita punya ini loh, kalau lo macam-macam sama negara gue, kita keluarin ini nih kan gitu kan Pak. Cuman punya banyak mitra itu juga salah satunya efek gentarnya di situ juga. Misal kita beli Rafale gitu, akuisisi Rafale dari Prancis. Nah, di situ kan ada politik hak veto juga di sana, Pak. Ini kan hal-hal yang bagi masyarakat itu nggak begitu berasa. Makanya tadi kembali lagi bahwa kebijakan dan keputusan politik luar negeri, pertahanan itu ya bersifat elitis. Kan nggak ada yang ngerti ya, Pak. Itu ya nggak banyak lah yang ngerti bahwa ada politik hak veto, ada upaya kita untuk mencari sumber alutsista dari negara yang netral. Nah, itu kan nggak tersentuh tuh oleh masyarakat umum. Jadi prinsip 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak, itu masih relevan banget ya, Pak, dengan kondisi ini. Selain itu, prinsip yang mengatakan the strong will do what they can, the weak will suffer what they must, gitu tuh si Riders itu dari dramanya apa itu Peloponnesian War itu kan. Itu yang dijalankan oleh Pak Prabowo. Makanya aku bilang tadi presiden kita tuh punya prinsip dan paradigma hubungan internasional sendiri gitu. Jadi ketika dia bilang kan gitu, yang lemah akan merasakan akibatnya, tapi yang kuat dia nggak peduli, dia akan melakukan apa yang dia bisa, gitu. Jadi di tengah-tengah itu kita bukan yang lemah, tapi kita juga bukan yang kuat, Pak. Kita juga harus jujur, ya kan? Kita bukan militer terkuat di dunia juga. Di tengah-tengah itu kita harus bisa menavigasikan itu. Kita juga nggak bisa bermusuhan dengan yang kuat. Itulah politik luar negeri yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang, dan bukan politik tapi diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh Pak Syafri gitu, agar kita tidak menjadi the weak yang suffer what they must gitu. Betul. Karena memang tantangannya hari ini bukan hanya sekedar memilih teman, ya nggak. Jadi gimana menjaga keseimbangan itu tanpa kehilangan arah. Dan kondisi yang sedang dijalani oleh Pak Presiden dan Pak Menhan ini menurut Mbak Ulta udah sesuai berarti? Sudah Pak. Sudah pas dengan kebijakan-kebijakannya di level nasional ya? Bener banget. Dan apalagi tadi kita bukan hanya sembarang memilih teman, tapi juga bagaimana teman kita berkontribusi membantu kita untuk mengamankan kita juga kan Pak. Apalagi dalam kondisi begini loh gitu. Iya. Jadi ketika Pak Presiden, ya kan ada yang mengkritisi juga, Pak Presiden ini banyak keluar negeri lah, ini itu segala macam. Itu tadi gap itu yang dimainkan, ketidaktahuan masyarakat apa
guna beliau. Kan keluar negeri capek loh Pak, aku aja malas keluar negeri gitu kan. Dan beliau dari sini ke sini semua dan bawa sesuatu gitu. Jadi tidak hanya memilih teman, tapi juga mencari teman yang bisa berkontribusi, saling bermitra, saling menguntungkan gitu. Saya nggak beli dari kamu aja terus kamu dapat duit, tapi apa timbal baliknya ke saya, itu kan kerjasama. Yes. Jadi hubungannya horizontal bukan vertikal ini gitu kan Pak. Jadi kita bisa memahami bahwa diplomasi pertahanan bukan sekedar hubungan antar negara, tetapi bagian dari strategi besar sebuah bangsa untuk menjaga kedaulatannya, membangun kepercayaan, dan memastikan stabilitas di kawasan juga tetap terjaga. Di tengah dunia yang semakin kompleks, Indonesia memilih untuk tetap berdiri pada prinsip politik luar negeri yang bebas aktif, membangun kerjasama dengan banyak pihak tanpa kehilangan independensi dan kepentingan nasional. Dan mungkin disitulah kekuatan Indonesia hari ini. Bukan menjadi bagian dari rivalitas global, tetapi menjadi jembatan keseimbangan di tengah dunia yang terus berubah. Karena pada akhirnya, menjaga stabilitas kawasan bukan hanya soal menjaga wilayah, tetapi juga menjaga masa depan generasi yang akan hidup di dalamnya. Saya Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait, terima kasih telah menyaksikan Defenses Advocate Podcast Kementerian Pertahanan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sobat Kemhan, salam bela negara.